Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu Indah. Dan saat ini kita sedang membahas tema amalan menjaga anak 24 jam. Yang biasanya tugas jagain anak siapa? Mas Oni. Ini, aku udah kesini Ustaz, ke situ. Kalau jagain anak, kalau aku lagi kerja, Ya. aku pasang CCTV di rumah. Di setiap CCTV? sudut aku pasang. Terus ada karyawan aku di rumah 4, aku suruh jagain semuanya. Oh. Gitu. Ya tapi aku penasaran gitu ya. Maksudnya cara yang aku lakuin itu bener apa salah? Aku pasang CCTV, ada karyawan yang jagain CCTV gitu itu kan. untuk membantu, tapi bukan dia yang bertanggung jawab. Tetap kita yang tanggung jawab. Enak aja. Kalau gitu aku mau nanya sama Ustadz Syam aja, Ustadz Maulana dimarahin. Ya. Caranya gimana Ustadz Syam biar nggak dimarahin? Kalau aku nggak marahin, tapi Nggak. aku nunjukin ayat-ayat yang marahin. Ya itu sama aja. Ya udah aku mau penjelasannya deh kalau gitu. Tapi guru-guruku Pak Kiai, Baik. Ustaz Maulana, Mbak Intan, Kak Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqulu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Kita mulai dengan ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kita tanggung jawab sebagai seorang orang tua. Karena kadangkala kita menggunakan alasan sibuk, padahal sibuk itu adalah tentang prioritas. Subhanallah. Jadi kalau ada, makanya banyak orang yang akhirnya fokus beribadah karena udah prioritasnya itu adalah surga gitu. Bagaimana seorang ayah mungkin bisa mengurangi di luar rumahnya karena prioritasnya sudah mendidik anaknya. Ataupun ada seorang ayah yang tidak mengurangi kegiatannya di luar rumah, tapi pikirannya ke rumah gitu, subhanallah. Seperti misalnya Mbak Intan, kami lihat bagaimana Mbak Intan seorang psikolog, punya warung juga, punya restoran juga, ya, public figure juga, diambil semua, subhanallah. Restorannya all you can eat lagi. Aduh. Tapi tidak mungkin melupakan sebagai seorang ibu dari seorang anak yang udah kuliah, yang udah SD, subhanallah. Anaknya udah kuliah? Udah kuliah, masya Allah. Jadi ternyata sibuk itu adalah masalah prioritas. Sesibuk apapun seorang orang tua di luar rumah, kalau dia tahu prioritasnya bahwa tanggung jawabnya adalah seorang anak, mesti dia ada perlakuan khusus terhadap anak-anaknya, mendidik anaknya dengan baik, menjaga anaknya. Bukan berarti menjaga itu harus 24/7, karena itu memang kelemahan manusia. Makanya ada ayatul kursi, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Hanya dia Allah yang tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Seakan-akan menunjukkan kelemahan manusia, bahwa kalian manusia tidak mungkin bisa 24/7 menjaga anak. Kalian ada ngantuknya, kalian ada tidurnya. Yang tidak ada ngantuk dan tidurnya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada seorang ayah yang mungkin meleng dikit, itu manusiawi banget. Ada seorang ibu yang mungkin lalai dikit, itu sangat manusiawi. Tidak mesti untuk disalahkan. Kenapa? Kita bukan Tuhan yang bisa 24/7 menjaga anak. Itu yang pertama. Maka yang pertama, tahu prioritasnya. Prioritas kita adalah anak yang kita lahirkan, yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sibuk di luar rumah menjaga anak perusahaan kita, tapi ternyata kita lupa untuk menjaga anak kandung kita. Subhanallah. Yang kedua, ketika kita sudah memaksimalkan diri untuk membesarkan, mendidik, menjaga anak-anak kita walaupun tidak di dalam rumah, yang kedua apa yang mesti kita lakukan? Memperdalam ilmu. Kenapa memperdalam ilmu? Karena ada yang namanya kualitas. Ada orang kuantitasnya banyak tapi tidak ada kualitasnya. Makanya disebut quality time. Ada waktu-waktu yang berkualitas yang biasanya diajarkan oleh guru-guru kita. Ketika anak berprestasi, jangan pernah tidak hadir. Ketika anak sedang membutuhkan, jangan pernah tidak hadir. Ada orang memang kuantitasnya banyak, bisa 24 jam sama anaknya, tapi tidak ada rasanya. Tidak ada rasanya bagi anaknya. Kenapa? Kehadirannya ada tapi tiada. Ada tapi tiada. Maka memperdalam ilmu untuk apa? Untuk bekal mendidik anak, mendekati anak, agar waktu bersama anaknya adalah waktu yang berkualitas. Wallahu ta'ala a'lam. Sebagai orang tua, kita harus tahu prioritas kita apa, Iya dan dong. menambah kualitas kita juga, gitu ya. Begitu banyak kasus-kasus terjadi ini, Iya. pemerkosaan, Aduh. iya, Serem ya. kasus pemerkosaan di bawah umur lagi, ada penculikan, bahkan terjadi pembunuhan nih. Kalau seperti ini, berita-berita ini apakah kan sangat menakutkan buat anak.
Dampaknya Apa ada apa ya? ada dampaknya nggak? Iya, terhadap soalnya kan kita di was-was psikologi ya anak? sebagai orang tua ya. Terus Gimana? sekarang ngasih tau Iya. anaknya juga pasti susah. Ya. Izin ya guru-guru Ya. nih, aku mau menjawab nih. Jadi gini, memang berita sekarang itu kan menyeramkan ya. Ya. Artinya ada berita pembunuhan, penculikan, kemudian juga ada berita-berita yang membuat kita sebagai orang tua miris. Tapi sebenarnya kita nih dari secara psikologisnya nih, kalau kita ada berita-berita yang negatif itu, kita jangan mengambil rasa ketakutan dan cemas, kemudian akhirnya kita menjadikan anak kita sebagai korban posesif kita. Kamu nggak boleh keluar rumah ya, kamu nggak boleh ini ya, kamu nggak boleh itu. Akhirnya anak kita terkungkung. Sementara anak butuh yang namanya mengeksplor ya kan, karena dia punya potensi maka dia harus dikembangkan. Yang perlu dilakukan adalah pertama, respon kita ketika ada berita negatif, cari pembelajaran dari kejadian hari itu. Misalnya kita lihat berita nih ada terjadi penculikan atau pembunuhan ya, sambil tadi Ustadz juga mengatakan bahwa kita berdoa semoga itu dijauhkan dari keluarga kita ya. Tapi yang kedua kita ambil pelajarannya. Oh kenapa ya terjadi pembunuhan? Oh berarti mulai besok mungkin saya kalau anak saya temenin. Saya kalau nggak bisa ada orang yang mendampingi anak saya. Jadi poinnya adalah bagaimana cara kita mendampingi anak kita. Kemudian yang terakhir adalah nggak usah terlalu ditakut-takutin. Jadi artinya jangan membatasi ruang lingkup anak-anak Iya. kita. Terima kasih ya Kak Intan ya. Sama-sama. Nanti aku masih mau nanya lagi mengenai yang ini karena ada tayangan lagi nih yang aduh bisa dibilang kita lihat deh tayangannya sendiri ya karena Iya, ini mahasiswi IPB ini hanyut ditemukan setelah 5 hari. Subhanallah. Masya Allah. Kenapa bisa ya? Nggak tahu, makanya kita lihat Aku tayangan yuk. penasaran nih. Lihat. Silakan. Sebelumnya, mahasiswi semester 5 Institut Pertanian Bogor ini sempat hilang selama 5 hari sejak Selasa sore 11 Oktober usai hanyut terbawa arus banjir bersama sepeda motornya ke dalam gorong-gorong di Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat. Innalillahi Allahu wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi Ya wa Allah, inna semoga kita ilaihi semua selalu dalam lindungan Allah ya jamaah yang ada di rumah ya. Tapi melihat tayangan barusan kan kita nggak pernah tahu ya rahasia Allah, Iya, rencana iya. Allah apa. Ah. Tadi Pak Kiai sempat di segmen Iya. sebelumnya bilang nggak apa-apa anak kita kalau misalnya mau kuliah atau sekolah di luar negeri nggak apa-apa gitu kan. Karena Allah Sudah akan ada ngejaga, bekalnya, ya, sudah ada menjaga. bekalnya. Nah aku pengen tahu lagi nih, selain Allah yang menjaga, tugas kita sebagai orang tua apalagi nih harus kita bekalin lagi juga ke anak-anak kita biar aman, biar tidak terjadi hal yang tidak Iya. diinginkan juga gitu Pak Kiai. Bahasa Kak Intan bilang approach filosof. Apa tuh? Pendekatan secara filosofi. Oh, secara filosofi. Jangan digalakin. Oke. Ngomong-ngomong duduk pada diri ini. Diri aja. Oh, diri. Mohon izin. Silakan Pak Kiai. Jadi kalau kita ngelihat genteng yang bocor, Ya. hujan kan kotor lantai itu. Hujan lagi, Mbak tolongin dong bersihkan. Kan kotor lagi, bersihkan. Yang cakep bukan bawahnya ini yang kita rapikan. Nggak rapi-rapi, atapnya masih bocor. Yang harus kita rapikan adalah atap gentingnya dulu. Kalau gentingnya sudah rapi, hujan, badai, matahari apapun terjadi nggak akan bocor lagi. Artinya selamat mama papanya dulu yang dikatakan baik. Semoga anaknya juga keturunan jadi baik juga. Caranya bagaimana Agus Dermawan? Oh caranya amat sangat mudah sekali. Yang pertama ada sebuah statement mengatakan Az-Zubat ya dari Ibnu Ruslan. Awalu wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistikon. Jadi kewajiban ayah bunda terhadap anak ini yang baru lahir, Kak Soni, Ya. yang baru lahir, Berlahir. Kak Soni, Iya. itu kenakan dulu kepada Allah, kepada Tuhan yang maha segala maha. Tuh tadi Pak Keisa mengatakan, Pak Maulana, Kak Intan mengatakan kenakan kepada Tuhannya. Oke. Sebab kalau kita kenakan kepada Allah, kepada Tuhannya, Ya. insya Allah tetap terjaga apapun yang kita inginkan. Apalagi anak-anak kita berada di tidak satu kota. Oh. Bahkan negara. di luar kota atau di luar negeri. Wow. Contohnya saya nih umpama nih, Ya. nyekolahin anak di luar negeri, di London. Wow. Jadi Masya cukup Allah. kita pantau dari kejauhan Oke. tentang keimanan ketakwaannya itu yang kita bina dulu. Sejak dulu dari lahir, membesar kemudian iman takwa dan akhlaknya dibina. Tapi kalau kita sekolahkan di luar negeri itu tiba-tiba itu anak tanpa kontrol, kita seandainya face to face, Iya. kemudian tiba-tiba kita berikan arahan yang baik lalu kan kita sudah canggih, Ya. ada handphonenya ya, kita ngomong ada video callnya dan seterusnya. Dan saya yakin kalau anak itu sudah dibina sejak kecil, membesar, remaja, dewasa, saya yakin dia nggak akan kemana-mana. Percayalah, walaupun dia stay yang namanya stay at home in London umpamanya di luar negeri, saya yakin mereka menjadi hamba yang paripurna, tetap dia konsisten akan dirinya.
tanggung jawab. Tanggung jawab. Rasa memiliki tanggung jawab walaupun ada di luar negeri. Oh, kita sebagai orang tua juga jangan dilepas gitu aja gitu Saya ya. duduk nih. Ya, Iya. silakan duduk Pak Makasih. Kiai. Iya. Gimana nih, kan sifat anak kita kan berbeda-beda. Ada yang nakal, maaf ya, alias ya aktif banget. Aktif, ya. Dan ada juga yang pemberani. Iya. Sampai, nauzubillah, sampai berani melawan orang tua, membantu orang tua. Aduh. Ini gimana ya? Itu kenapa anak-anak bisa punya sifat kayak gitu? Gimana ya? sih? Nah, ini sebenarnya ada kaitannya tadi. Sebenarnya Ustadz udah sama-sama menjelaskan tadi. Jadi kalau misalnya kita nih orang tua ya, orang tua tuh perannya jangan sampai bablas ya. Karena kadang-kadang mau kelihatan asik sama anak, peran orang tuanya bablas. Jadi akhirnya anak terlanjur menganggap teman ke orang tua sehingga nggak ada batasan. Yeah. Peran ayah, peran ibu, nggak boleh sampai bablas ya. Jadi maka kenapa tadi aku bilang rasa sayang ini harus dibalut dengan ketegasan. Jadi asiknya orang tua itu nggak bisa sama dengan asiknya bener-beneran seorang teman atau sahabat, karena ketika nanti itu rulesnya udah nggak berjalan dengan baik, anak berani melawan ke orang tua. Nah, yang paling aku suka temuin di jalan nih ya Ustadz ya, yang sehari-hari ini gitu, kadang-kadang ada anak sama orang tua saking asiknya ngomongnya gini, "Pah, lu mau kemana hari ini?" Buat aku itu udah kebablasan gitu. Jadi artinya asik sama bablas ini beda tipis ya. nih gitu. Jadi kita boleh masuk dunia mereka, namun tetap dipagari bahwa kita orang tua. Contoh misalnya, aku sendiri masih banyak belajar nih di area itu ya Pak Ustadz ya. Tapi artinya anak aku kan yang pertama nih kuliah ya. Nggak usah ngomong-ngomong luar negeri, anak aku cuma di Bandung aja udah deg-degan. itu bisa disamperin 2 jam nyampe ya gitu ya. Tapi artinya ketika kita terlalu takut, terlalu cemas, itu anak akhirnya seperti kayak kita dulu deh backstreet ya nggak? Ya kan, ngumpetin temennya siapa. Jadi mereka takut gitu. Tapi kalau kita terlalu lepasin, mereka terlalu berani akhirnya kayak yang, "Bunda gitu aja kenapa sih nggak percaya sama aku?" Wah, berarti aku tahu nih peran aku sebagai ibu ada yang salah nih. Jadi sebenarnya respon anak itu buat kita belajar. Nggak apa-apa, it's okay, orang tua salah, orang tua juga manusia kan. Tapi artinya ketika kita tahu salah, kita langsung berbenah. Karena ketika peran ayah dan ibu itu komplit, maka anak sebenarnya sama orang tua nggak berani melawan dan nggak berani untuk berkata kasar gitu. Jadi kalau misalnya anak berani berkata kasar atau melawan, jangan anaknya dulu disalahin, tapi kita mikir pola asuh apa ya yang salah sama saya ya, dan kemudian langsung twist. Insya Allah itu bisa. Masya Allah. Terjawab sudah. Berarti benar nih. Ya. Kita tidak boleh berlomba bersama anak. Ya. Bermain sama anak boleh-boleh saja. Oke. Tapi tidak boleh ada hitungan atau berlomba. Sekarang aku mau ngasih kesempatan ngebacain pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ustadz Maulana. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana nih? Ini yang ini dari Dari Instagram si kepala rumah tangga. Nah. Assalamualaikum Ustadz. Saya memang terlihat cuek ke anak. Tapi saya sangat amat peduli dengan anak. 24 jam saya menjaga dan mengawasinya. Pulang sama siapa, bergaul sama siapa, maaf pacar sama siapa, jajan apa aja, selalu bisa terpantau sama saya. Tapi anak saya itu tidak percaya dan beranggapan bahwa orang tuanya tidak sayang. Bagaimana nih Ustadz? Ustadz Syam gimana nih Ustadz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ternyata kalau dalam diajarkan oleh guru-guru kita bahwasanya manusia itu berbeda-beda love language-nya. Jadi bahasa cinta dari seseorang itu beda-beda. Ada yang menganggap itu cinta ketika kita memberikan surprise, kejutan dengan barang. Ada yang menganggap itu cinta ketika kita banyak berceramah dengan nasihat. Ada yang menganggap itu cinta jikalau harus bertemu gitu. Jadi love language-nya aja yang berbeda. Saya rasa yang merasakan tadi ini, dia merasakan love language yang berbeda. Jadi kalau ayahnya mengutarakan cintanya lewat menjaga 24 jam walaupun cuma dari jauh, si anak ini tidak merasakannya karena si anak pengen ketemu langsung. Si anak pengen ngerasakan disentuh langsung. Jadi ayahnya cuma menjaga dari jarak jauh, ternyata sang anak tidak merasakan karena si anak love language-nya adalah dengan sentuhan. Subhanallah. Jadi harus menyamakan persepsi. Makanya Nabi itu adalah manusia yang paling sempurna. Nabi itu menikahi beberapa wanita dengan berbeda-beda karakternya. Luar biasa, Masya Allah. Untuk menunjukkan kepada kita bagaimana cara Nabi juga membeda-bedakannya. Cucunya aja deh. Cucu Nabi SAW, beda cara Nabi treatment 2 cucu ini, Hasan dan Hussein. Satu ada yang dicium di keningnya, ada satu dicium di lehernya, subhanallah. Dengan alasan yang berbeda. Ada yang mungkin diajak jalan, ada yang mungkin berbeda cara Nabi SAW untuk mendidik anak-anaknya karena beda-beda love language-nya. Wallahu ta'ala. Terima kasih Ustadz Syam.
Kalau dari sisi psikologi, Ya kan dari sisi anak. dari Dari psikolog. psikologi Baik, gimana? Ustaz. Nah, tadi benar yang dikatakan oleh Ustaz Syam bahwa setiap manusia itu punya love language-nya berbeda, ya kan? Nah, sama satu lagi, dari tadi kan aku membaca pertanyaannya itu perspektifnya dari sisi orang tua. Kadang-kadang kita kan kalau melihat segala sesuatu tuh sudut pandangnya dari sisi kita ya. Menurut aku bener menurut aku udah kasih sayang gitu. Menurut aku lupa kalau ada sisi sudut pandang anak. Nah, ini penting banget kita harus tahu kepada anak. Karena kadang-kadang kita melakukan hal kebaikan, tapi kalau caranya salah, message kebaikannya nggak sampai nih kepada anak. Jadi mungkin kita harus kenal lagi karakter anak kita. Oh, mungkin anak kita modelnya feeling. Kalau di psikologi ada tuh namanya karakter yang dominan otaknya feeling. Jadi kalau otak feeling tuh sukanya dibilang gini misalnya, aduh Nak, Bapak kangen banget sama kamu. Kemana aja sih? Hari ini ngapain? Nah, jadi dia butuh attach-nya secara feeling. Ada anak yang misalnya secara spontaneous. Spontaneous itu apa sih? Suka hal-hal yang visioner. Misalnya, nanti kamu kalau udah besar kira-kira mau ngapain ya? Kedepannya nanti kamu mau ngapain? Ada anak-anak kayak gitu. Jadi orang tua memang mutlak harus mengetahui karakter anak-anaknya. Walaupun ya ayah ibunya sama ya, anaknya banyak kayak saya. Ini karakter anak pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu berbeda. Jadi orang tua kenali anaknya agar kita bisa mendekati anak secara utuh. Terima kasih Kak Indah untuk penjelasannya. Sama-sama. Sekarang aku boleh bacain ya Ustaz? Boleh Aku ya. dong. Sekarang ada pertanyaan dari Ini co-host apa host asli nih? Ini host asli. Oh ini yang asli. Ini. Oh kira. Emang tadi nganggapnya siapa? Aku pikir yang ini yang co-host. Oh, enggak dong. Mulai sekarang aku harus lebih aktif. Sekarang ada dari Dwi Santianti. Assalamualaikum Ustaz. Pusing nggak tahu lagi mesti bagaimana cara menjaga anak agar tidak berlaku kurang ajar ke orang tua dan bisa menghargai orang tua. Apakah ini sama saja bahwa kita sebagai orang tua gagal menjaganya? Subhanallah. Allahu Akbar. Oke, ini akan dijawab melalui tausiah oleh Pak Kiai. Iya, Silakan, Pak Kiai. terima kasih. Boleh berdiri Oh kok? iya, Boleh. Kak Sony, juga Kak Maulana. Ini sebetulnya ada satu kata yang baik yang dikatakan la ta'asu mirauhillah. Kak Sony, jangan mamanya sebetulnya tidak berhasil, tidak juga. Jangan kamu, mama maupun papa berputus asa dari rahmat Allah. Tetap kita konsisten, terus kita tarbiyatul aulad fil Islam. Bagaimana cara membina anak dalam Islam itu. Supaya anak tidak kurang ajar sama orang tua seandainya. Kita lihat deh yang namanya Uwais Al-Qarni. Itu seorang sahabat. Seorang yang memang dikatakan bukannya tabiin, tapi dia berkata bahwa seorang cinta kepada Rasulullah, dia pergi menuju ke Madinah, mau jumpa sama Rasul, tiba-tiba tak jumpa mama yang ada di Yaman itu dalam keadaan sakit. Tetapi kita sudah tahu sejarahnya bahwa Uwais Al-Qarni itu punya orang tua yang lumpuh, sakit banget. Itu kaitan. Waktu itu si mama mengatakan aku mau pergi haji dong sayang. Uwais Al-Qarni nama kampung di sana. Kesimpulannya karena simple bahwa sang mama pergi haji ke Mekah pakai digendong. Padahal jaraknya itu dari Jakarta sampai Semarang loh. Itu dari Yaman menuju ke Mekah itu digendongnya. Merinding saya. Seorang ibu dan berkata Masya Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tetapi doa orang tua kepada anak, ya Allah berikanlah yang terbaik surga buat Uwais Al-Qarni ini. Subhanallah. Dan hari ini mari sama-sama bahwa kita membina anak itu tidak lain adalah jangan jauh daripada keimanan, ketakwaan, dan akhlakul karimah. Saya yakin kalau akhlaknya itu baik, ada peribahasa mengatakan laisal jamal bi athwabin tuzayyinuna innal jamal jamalal ilmi wal adab. Saya yakin akhlak kalau yang tidak dikatakan keindahan itu dengan orang yang memakai bajuan yang bagus, baju yang cakep, tapi keindahan itu adalah dengan ilmu dan adab akhlakul karimah. Nah, kalau akhlak ini udah baik, sorry pemirsa Indonesia. Ini peribahasa yang dikatakan oleh Syauqi Bek mengatakan inamal umamu akhlakum baqiyat fa in humu zahabat akhlakum zahabu. Bahwa tegak kokoh tidak hanya anak saja, tidak hanya papa mama saja, tegak kokoh satu bangsa negara Indonesia dengan akhlak. Kalau akhlaknya baik, negara baik. Amin. Amin. Kalau negara ini akhlaknya buruk, mazmumah,
negara pun akan hancur. Nah, kembali kepada akhlakul karimah, iman, takwa, dan akhlak untuk membina anak dengan sebaik-baiknya, tarbiyatul aulad fil Islam. Ya. Masya Allah. Jadi jangan pernah ngerasa gagal sebagai orang tua kalau kita terus berusaha ngasih yang terbaik ke Jangan anak ya. putus asa, Masya Allah. konsisten terus, Konsisten ala tul wala kida-kida. Ya. Masya Allah. Terima kasih Pak Kiai Ya, untuk amin, penjelasannya. amin. Permisi Ustaz Maulana, aku mau ke Ustaz siap dulu. Permisi. Apaan? Ini sini deh. Apaan? Bagus. Apa nih. sih? Apa pertanyaan? Pertanyaan dari Instagram. Menggah kinclong. Coba deh nih. Saudara-saudara, assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Aku mau tanya sama Ustadz Maulana. Sama Ustadz Maulana. Iya, nggak apa-apa. Oh, kita yang baca. Oh, nih. Ustadz Maulana, maukah engkau menjaga aku dan anak-anakku nanti agar terhindar dari siksa api neraka? Menjaga aku dan anak-anakku. Mau nggak tuh? Ini ngomong-ngomong buat siapa? Buat tadi? Ustaz Maulana. Gini. Apa? Dengan adanya saya di Islam Ti Indah Iya. Ya. dan bertausiah, mengajak jamaah untuk dapat kebaikan, itu bagian dalam bentuk penjagaan kepada orang tua dengan anak. Jadi Iya. bersedia kan? Tunggu ya jawaban dari Ustaz Maulana setelah iklan yang satu ini ya. Subhanallah, Tetap Allahu Islam Akbar. Indah. Jamaah, Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Cakep. Cakep.